Shalom saudara dan saudariku dalam nama Yesus Kristus. Saya Pendeta Desta Karo-Karo akan melayani pemirsa dalam belajar Sekolah Sabat pelajaran 5 Rabu 27 Oktober 2021 dengan judul Menghakimi dengan Benar. Kami berharap agar pemirsa tetap bergabung dengan kami dalam program Sekolah Sabat 777. Belajar Sekolah Sabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Mari kita awali dengan doa. Kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya kepadamu kami persembahkan, Allah kami yang maha tinggi. Saat ini kami akan kembali belajar Sekolah Sabat. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berkati semua pemirsa, berikan rancangan damai sejahtera bagi kami semuanya. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku dalam Yesus Kristus, saya akan bacakan kutipan Sekolah Sabat hari Rabu. Demikian isinya. Sebagai orang percaya, kita telah dipanggil untuk merefleksikan karakter Allah. Paulus menulis, "Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Galatia 4 ayat 19. Bagaimanapun, kita memang diciptakan di dalam gambar Allah. Kejadian 1:27. Sebuah gambar yang kemudian dirusak oleh dosa. Dan seperti yang kita lihat, ketika Musa berbicara tentang kuasa dan keagungan Allah, dia juga mengatakan bahwa Allah tidak mengambil suap dan bahwa dia peduli terhadap yang lemah dan mereka yang terbuang. Allah melakukan hal ini. Untuk itu kita perlu melakukan hal yang sama juga. Agar kita lebih memahami pelajaran hari Rabu, mari kita buka Alkitab kita dan baca ayat-ayat berikut ini. Dalam kitab Ulangan, apa yang sama tema ditemukan dalam ayat-ayat ini. Ulangan 1 ayat 16, Ulangan 16 ayat 19, Ulangan 24 ayat 17, Ulangan 27 ayat 19. Dari ayat ini saya menemukan tema yang sama, yaitu keadilan bagi orang lemah dan orang asing. Kami berharap agar pemirsa membaca ayat-ayat tersebut. Selanjutnya, kutipan Sekolah Sabat mengatakan, itu semua rupanya menjadi pepatah bagaimana yang lemah, yang miskin, dan yang terbuang tidak mendapatkan keadilan. Di kebanyakan pengadilan dunia seperti yang didapatkan oleh mereka yang memiliki uang, kuasa, dan juga koneksi. Tidak peduli di negara, di era modern, dan di kebudayaan manapun, atau juga bagaimana agungnya prinsip-prinsip keadilan dan kenyataan yang diatur oleh konstitusi ataupun hukum atau aturan apa saja. Kenyataannya tetaplah sama. Orang miskin, orang lemah, dan yang terbuang hampir tidak pernah mendapatkan keadilan sebagaimana yang didapatkan orang lain. Itulah yang sangat luar biasa tentang apa yang Tuhan sendiri sedang sampaikan di sini. Ketidakadilan ini yang bisa terjadi di mana saja. Tidak boleh dilakukan di Israel. Di antara umat Allah, yaitu mereka yang menjadi perwakilan Allah di dunia ini, dalam pengertian dengan menggunakan istilah di era modern ini, Allah menginginkan harus ada keadilan yang setara di bawah hukum dalam kehidupan bangsa Israel kuno. Tetapi hal ini bahkan jauh lebih dalam daripada sekedar ilmu hukum. Kuduslah engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu adalah kudus. Imamat 19 ayat 2. Ya, mereka mengetahui siapa Allah yang benar, dan mereka memiliki bentuk penyembahan yang benar, dan mereka membawa persembahan-persembahan yang benar. Semua itu baik, tapi pada akhirnya apakah artinya semua yang baik itu jika mereka salah memperlakukan orang lemah dan miskin di antara mereka? Berulang-ulang dalam tulisan para nabi, Tuhan menentang para penindas orang miskin dan mereka yang membutuhkan di Israel. Bagaimana Anda dapat menjadi kudus dan di saat yang sama salah memperlakukan orang lain?
Tentu Anda tidak bisa melakukan itu, tidak peduli betapa ketatnya Anda memelihara upacara-upacara agama yang tepat. Dianjurkan kita baca ayat-ayat yang kami tampilkan di layar. Dari ayat ini, apa yang sedang dikatakan oleh para nabi tentang apa yang Tuhan telah peringatkan kepada bangsa Israel kuno, apa yang dikatakan ayat-ayat ini bagi kita saat ini juga. Semoga dengan ayat-ayat ini kita lebih memahami tujuan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami, terkhusus berkat dapat mempelajari sekolah sahabat hari ini. Semoga melalui pelajaran sekolah sahabat hari ini, kami semakin setia hanya kepadamu saja dan berpengharapan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Bapa, biarlah kiranya kami dapat mempraktikkan firman ini untuk dapat memberikan keadilan bagi sesama kami manusia, bagi hamba-hambamu, orang yang lemah, orang yang miskin, demikian juga orang asing di tempat kediaman kami. Banyak kesalahan kami Tuhan, ampunkanlah kiranya kami. Berkati semua pemirsa, berkat rancangan damai sejahtera Tuhan selalu berikan bagi mereka. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Akhir kata, saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata, saya sampaikan Tuhan Yesus memberkati kita.